Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam otoritas daripada Roh Kudus untuk memimpin dan menguasai kami, menguasai pikiran dan hati kami dan seluruh pengertian kami, sehingga kami akan takluk sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hamba membuka setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa agar Roh Kudus memberikan roh pengertian dan wahyu kepada kami untuk mengerti isi hati Tuhan dan sungguh-sungguh dapat memahami betapa luas dan lebarnya kasih Kristus itu, dan dapat memahami kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kau menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami, secara khusus lidah bibir hamba-Mu, pikiran dan hati hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan dari jemaat kelima, yaitu kepada jemaat di Sardis. Tema yang saya berikan adalah Allah sumber segala kehidupan. Waktu saya membaca ayat-ayat ini, sebetulnya jemaat di Sardis ini, jemaat yang kelima, adalah jemaat yang mengalami salah satu kondisi yang disebut hampir mati. Dan sangat menarik Bapak Ibu Saudara bahwa ayat ini adalah sesuatu yang berbicara cukup banyak dan harus menjadi awasan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan baca dulu di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat-ayat ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya akan membacakan supaya Bapak Ibu Saudara tahu apa sih yang menjadi latar belakang kota Sardis ini. Kota Sardis disebut juga sebagai benteng raksasa. Jadi ini satu kota yang begitu besar, begitu luar biasa karena letaknya itu di satu lembah yang dikelilingi oleh gunung yang tinggi, sehingga sulit diserang oleh musuh. Karena letaknya jadi secara geografis dia di tengah-tengah, di sekelilingnya gunung, hanya satu jalan yang bisa masuk. Jadi satu jalan itu merupakan pintu gunung gitu. Jadi ada dua gunung, kemudian ada satu pintu yang bisa masuk ke tempat itu. Makanya kota ini disebut benteng raksasa. Dan kota ini sering dijadikan tempat pertemuan para raja, pejabat militer, dan para pedagang. Dan lain hal adalah kota Sardis adalah kota yang sangat kaya. Mengapa? Karena di kota ini ada pabrik kain dan pakaian dari bulu domba. Tetapi yang lebih terkenal dari Sardis ini adalah karena emasnya. Luar biasanya adalah bahwa di dalam kota itu mengalir satu sungai yang namanya Pactolus, yang mengalir karena pasirnya mengandung emas yang melimpah ruah. Dan karena itu di Sardis juga terdapat industri pembuatan logam emas. Bapak Ibu Saudara, saya pernah pergi ke Kalimantan, pelayanan di Kalimantan. Waktu di Kalimantan kami pernah ke satu kota, saya lupa namanya kota itu. Tapi kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara pernah ke Kalimantan, itu di sungainya saja itu
mengandung butiran-butiran emas. Itu betul secara harafiah, karena saya pergi ke sana ikutan ngayak pasir, dan setelah ngayak pasir beberapa lama itu keluar butiran-butiran emas. Betul-betul butiran-butiran emas dalam arti sebenarnya sekecil ya, seujung kuku jadi dikumpulin ya. Dan saya berpikir bahwa kota Sardis ini jauh melebihi kota yang ada di Kalimantan itu. Saya lupa nama kotanya, karena waktu saya cuma ngayak itu aja beberapa lama, saya melihat ada butiran-butiran emas yang betul-betul yaitu ya seperti batu, tapi warnanya kuning dan sama seperti cincin-cincin yang kita pakai gitu ya. Dan itulah sebabnya kota ini adalah kota yang sangat kaya. Dan bukan hanya kota yang sangat kaya, kota ini juga dikelilingi oleh satu benteng yang begitu besar, benteng raksasa, sehingga mereka itu menjadi kota yang termasuk salah satu kota yang paling aman. Tapi rupanya karena kota dengan kondisi yang seperti ini membuat kota ini justru tidak berjaga-jaga. Kalau ada musuh menyerang, mereka hanya menempatkan beberapa orang di atas kota tersebut untuk mengawasi supaya musuh itu nggak bisa menyerang. Dan memang nggak bisa masuk karena cuma satu pintunya. Tapi sebetulnya mereka punya pintu rahasia, sehingga suatu hari ketika terjadi perang antara kota ini dengan negara, waktu itu negara Persia. Waktu negara Persia itu mengepung, karena saking terlenaknya gitu ya kota ini, ketika helm dari salah seorang tentara itu jatuh, dia ambil melalui jalan rahasia sehingga kota itu kemudian bisa dikepung dan dihancurkan sama negara Persia pada masa itu. Nah saudara, yang menjadi kondisi kota ini, rupanya ini juga yang menjadi gambaran dari kondisi jemaat di Sardis ini. Apa sih yang kita pelajari dari jemaat di Sardis ini? Yang pertama adalah di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ini bukan berarti bahwa roh Allah itu ada 7, dan juga bukan berarti bahwa bintang itu ada 7, bukan. Tapi angka 7 melambangkan kesempurnaan dalam bangsa Yahudi. Ini berarti gambaran Allah yang sempurna, kesempurnaan Allah yang melebihi semua kondisi dan keadaan di dalam dunia. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang saya catat di sini tapi belum, di dalam ayat yang kedua atau ayat yang ketiga, bahwa Tuhan itu mendapati pekerjaan mereka tidak sempurna. Mengapa? Karena dibandingkan dengan kesempurnaan Allah pada waktu Dia memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Sardis ini. Kesempurnaan Allah melebihi semua kondisi dan keadaan di dalam dunia. Bintang adalah sumber cahaya dan panas yang utama. Bintang adalah satu-satunya dalam sistem planet kita yang mengeluarkan panas dan cahaya secara sendiri. Dan salah satu contoh bintang di dalam planet kita adalah matahari. Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kelima mencatat bahwa tidak ada lagi malam di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Gambaran Allah di dalam jemaat di Sardis ini melukiskan keberadaan Allah yang melebihi segala-galanya, melebihi kekuasaan yang ada di dalam dunia, melebihi kekuatan yang ada di dalam dunia, melebihi semua cahaya yang ada di dalam dunia. Artinya ketika Allah ada di dalam kehidupan kita, kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, sebenarnya tidak ada lagi kegelapan yang mampu menggelapkan kehidupan kita. Keberadaan Allah di dalam kehidupan kita sanggup mengusir semua kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang memiliki kekuasaan dan kebesaran yang melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Artinya ketika kita melihat gambaran yang dalam jemaat Sardis ini, Tuhan sedang menggambarkan dirinya bahwa Dia sanggup menyelesaikan masalah kita. Dia sanggup menyelesaikan persoalan kita karena kesempurnaannya. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Dia sanggup memperbaiki semua keadaan kita yang tidak berdaya. Dan semua keadaan kita itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan.
Dan saudara, inilah gambaran yang diterima oleh jemaat di Sardis. Jemaat yang kaya raya, lihat ini. Jemaat yang kaya raya, merasa mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Allah justru mengatakan bahwa apa yang mereka miliki dan lakukan tidak dapat dibandingkan dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Mereka boleh saja merasa kaya, tetapi kekayaan mereka tidak akan pernah mampu menolong mereka. Mereka boleh merasa baik-baik saja, tetapi ternyata apa yang mereka lakukan bukan apa-apa dibandingkan dengan kemahatauan Allah yang melihat hati dan keadaan mereka yang melampaui yang terlihat secara jasmani. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara baca dan perhatikan, ayat ini mengatakan seperti ini. Saya langsung baca di dalam yang inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ayat ini mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bapak Ibu, waktu saya pelajari ayat ini dalam terjemahan The Message, kata pekerjaan yang dipakai di dalam The Message adalah kata vigor. Itu melambangkan kekuatan. Waktu saya baca ini, melambangkan tenaga, kegiatan yang dilakukan dengan sekuat tenaga. Kata vigor ini juga dipakai dalam ilmu biologi, melambangkan satu benih yang memiliki kelebihan dibandingkan benih lainnya. Saudara bayangkan ini, waktu saya baca ini saya geleng-geleng. Kenapa? Karena kata yang dipakai di dalam bahasa Inggris ini, yang diterjemahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, dalam terjemahan The Message, itu merupakan satu gambaran kekuatan, powerful gitu ya, tenaga, kegiatan yang dilakukan dengan sekuat tenaga. Itu mengerahkan satu satu vitalitas gitu. Jadi ada satu kekuatan yang besar daripada pekerjaannya, daripada pelayanannya. Dan saudara, ini menggambarkan kekuatan tubuh dan pikiran yang aktif, kehidupan yang penuh dengan imajinasi. Saudara, kalau baca ini merupakan satu gambaran bahwa jemaat ini ketika dia melakukan pekerjaan dan pelayanannya adalah satu kekuatan yang hidup, yang penuh dengan kegairahan hidup. Sehingga dikatakan ketika vigor ini dipakai dalam kata biologi, ini merupakan satu benih yang memiliki keunggulan dibandingkan benih lainnya. Dan kedua kata yang dipakai adalah kata zest, Z-E-S-T, semangat. Ini merupakan kenikmatan yang penuh antusias dan semangat. Saudara, waktu saya baca ini, gambaran saya gini, kok pelayanan yang menyala-nyala, yang penuh vitalitas, pekerjaan yang penuh dengan antusias, pekerjaan yang penuh dengan semangat, pelayanan yang dikerjakan dengan sempurna, pelayanan yang dikerjakan dengan begitu tanpa cacat celah. Tapi ketika Tuhan melihatnya, pelayanan yang penuh vitalitas dan kekuatan, yang penuh dengan kehidupan, kok dikatakan Tuhan menjadi satu pelayanan yang mati. Kata yang dipakai oleh terjemahan The Message itu adalah stone dead. Itu batu kematian, batu yang mati itu loh, nisan. Saya pikir kok bisa gambaran yang Tuhan berikan seperti itu. Waktu Tuhan memberikan gambaran seperti itu kepada jemaat di Sardis, bayangan saya itu ingat waktu Tuhan Yesus bicara kepada orang Farisi, bahwa kehidupan mereka sama seperti kuburan yang dilabur putih. Artinya bagus di luarnya, indah di luarnya, semua kelihatan begitu megah. Apalagi kalau saudara pergi jalan-jalan ke Cikadut ya, kalau saya nggak salah, itu begitu mewah, begitu dilukis, begitu dibangun dengan keadaan yang begitu mewah. Tapi dalamnya adalah tulang belulang dan mayat. Saya berpikir waktu Tuhan bicara kepada jemaat di Sardis, Dia sedang bicara kepada kondisi yang seperti ini. Kondisi di mana orang-orang yang melayani dengan penuh vitalitas, tapi sebetulnya di dalam kehidupan kerohanian mereka adalah mati. Kehidupan pelayanan mereka yang penuh dengan semangat. Apa yang dilihat oleh manusia
semangat, penuh idealisme, penuh keindahan, penuh kreativitas, penuh segala sesuatu yang mewah gitu ya. Ternyata tidak dipandang Tuhan dengan cara yang sama. Tuhan melihat bahwa apa yang terlihat hidup di luar ternyata sudah mati di dalam. Saya katakan gini, mungkin mereka sudah melakukan yang terbaik, tetapi hanya sebagai lip service belaka. Tuhan mampu melihat bahwa apa yang mereka lakukan terbaik di luar tidak didorong oleh kecintaan mereka akan Tuhan, tidak didasari oleh hubungan mereka yang jauh dalam dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan hanya merupakan gambaran yang jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang waktu saya pelajari, ini merupakan sesuatu yang sangat kontras, artinya sangat berlawanan. Tuhan itu gambarannya waktu di jemaat Sardis adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang menggambarkan dirinya bahwa dia memegang ketujuh bintang itu, dia memegang ketujuh roh Allah. Dia ingin memberitahu kekuatan yang dia miliki, kebesaran yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki. Tapi mengapa ketika jemaat di Sardis melakukan segala sesuatu yang penuh vitalitas itu, penuh segala sesuatu yang sempurna itu, malah dipandang oleh Tuhan sebagai pelayanan yang mati? Karena saya melihat bahwa dasar apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan mereka bukan lagi didasarkan akan kecintaan mereka kepada Tuhan. Tidak lagi didasarkan bukan karena keselamatan yang mereka miliki di dalam Kristus, tapi melainkan didasarkan atas kemampuan mereka, atas apa yang mereka miliki. Saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dibedakan. Gambarannya adalah kalau kita melayani udah begitu lama, atau mungkin kita seorang yang dikaruniai oleh Tuhan begitu banyak talenta, kemampuan, dan ketika kita melakukan dan mempersembahkan yang terbaik, kita harus selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah yang saya lakukan itu didasarkan hanya oleh kemampuan kita, atau kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya? Pelayanan kita itu diurapi dengan pengurapan penuh dari Roh Kudus yang akan menghidupkan pelayanan kita yang mati, atau pelayanan kita hanya kelihatan hidup di luar, indah di luar, bagus di luar, tapi di dalamnya tidak mengandung kehidupan. Dan ini merupakan salah satu yang seharusnya menjadi awasan di dalam kehidupan kita. Kedua yang kita pelajari adalah jemaat di Sardis adalah satu-satunya jemaat yang dikatakan dalam kondisi mati atau hampir mati. Dalam terjemahan The Message mengatakan seperti ini, supaya mereka berdiri di atas kaki mereka, up on your feet, take a deep breath. Jadi ambil nafas yang dalam. Supaya apa? Supaya mungkin, itu gambaran saya, ada kehidupan di dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka dalam kondisi yang sepertinya, kalau saya bilang, iman mereka, percaya mereka sudah didasarkan atas kekuatan mereka sendiri, sudah didasarkan atas kekuatan mereka sendiri, mereka lupa untuk bersandar kepada Tuhan. Kondisi jemaat di Sardis rupanya adalah kondisi jemaat yang sangat sibuk, tetapi kesibukan mereka membuat mereka tidak menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan lengkap. Kekurangan yang mereka alami dalam pelayanan adalah pelayanan mereka mengalami kekosongan karena mereka lebih mengandalkan diri mereka dibandingkan mengandalkan Tuhan. Fokus mereka kalau jemaat di Sardis secara khusus lebih kepada kekayaan, kekuatan, kemampuan yang mereka miliki dibandingkan ketergantungan mereka terhadap Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita semakin hati-hati. Mereka diingatkan Tuhan untuk berjaga-jaga dalam kondisi iman mereka. Mengapa? Ketika kondisi iman mereka lebih tergantung pada kekayaan dibandingkan kepada Tuhan, maka kita akan bertanya, apakah kekayaan itu salah? Tidak, saya katakan. Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa
Di mana harta-hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa harta kita yang sesungguhnya lebih penting dibandingkan dengan berapa banyak harta kita yang sesungguhnya? Karena jika harta kita adalah kekayaan, maka ada jerat yang akan mengikatnya. Mengapa sih ketika kita mencari kekayaan, ketika kita memiliki kekayaan, itu bisa menghancurkan kerohanian seseorang? Yang pertama itu karena kekayaan bersifat menipu. Seolah-olah dia bisa menjadi sandaran hidup. Bapak Ibu Saudara, orang yang saya sedang layani secara pribadi dalam minggu-minggu ini, saya mengatakan semakin kita memiliki, semakin kita memiliki kekayaan, seakan-akan kekayaan kita itu menjadi pijakan kita. Sehingga ketika kekayaan itu hancur, ketika kekayaan itu ludas, ketika kekayaan itu lenyap, kita merasa bahwa semua pegangan dalam hidup kita itu hancur. Dan ini yang sedang dia alami. Kaya Bapak Ibu Saudara, dalam usia muda punya usaha yang kaya, usaha yang luar biasa. Tapi ketika dia berpegang pada hartanya, saya cuma bilang bahwa harta di dunia itu semuanya sementara. Apa yang kita miliki dalam dunia itu sementara. Gak ada yang kekal selama-lamanya. Kita harus menyadari bahwa harta kita bisa saja habis dalam sekejap. Kita gak bisa menggantungkan diri kita kepada uang. Kita tidak bisa menggantungkan diri kita kepada kemampuan kita. Kita tidak bisa menggantungkan diri kita kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Ketika Tuhan mencela jemaat di Sardis, Dia bukan mencela tentang hanya bersifat pekerjaannya saja, bukan. Tuhan melihat jauh lebih dalam dari itu, bahwa apa yang mereka sandarkan, kehidupan mereka bersandar pada apa, itu jauh lebih penting. Pertanyaannya mungkin sederhana, siapa yang kita sandarkan pada saat ini Bapak Ibu? Sebetulnya ini sesuatu yang mudah, tes yang mudah. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika kita mungkin kehilangan salah satunya, mungkin uang, ketika kita kehilangan kemampuan, ketika kita kehilangan kesempatan. Apa reaksi kita? Apakah kita seperti orang yang gak punya harapan lagi? Apakah kita seperti orang yang gak bisa bangkit lagi? Bagaimana ketika kita kehilangan pekerjaan? Bagaimana ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi? Bagaimana ketika sikap kita, ketika kita kehilangan hal yang berharga dalam hidup kita? Ketika kita kehilangan hal yang berharga, ketika kita kehilangan harta, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, sikap kita itu akan menjadi satu titik penilaian. Apakah kita sebetulnya bergantung pada Tuhan atau bergantung kepada apa yang kita miliki? Selalu persiapkan diri. Apa yang kita miliki? Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Di sini dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 24 mengatakan, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, saudara dan saya, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang kedua adalah bahwa kekayaan tidak pernah membuat manusia menjadi puas. Semua pencapaian kita di dalam dunia ini kadang tidak membuat kita menjadi puas. Kesalahannya letaknya bukanlah pada kekayaan atau kemampuan kita, Bapak Ibu. Kita boleh mengejar semua kemampuan kita, kita boleh mengejar semua kekayaan. Tapi letaknya adalah, titiknya adalah di mana hati kita. Titiknya adalah letak kepuasan kita. Apakah kita puas dengan Kristus sepenuhnya, atau kita puas dengan pencapaian kita, atau kita puas
pencapaian kita, atau kita sedang bermegah di dalam Kristus? Itu yang menjadi pertanyaannya. Seorang penulis mengatakan begini, ketidakpuasan menyebabkan banyak orang tidak bisa melihat hal-hal indah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memfokuskan diri pada hal-hal yang tidak mereka miliki, sehingga hanya melihat kekurangan yang ada dalam hidup mereka. Hal inilah yang membuat mereka menjadi frustasi. Hal inilah yang menjadi sumber masalah mereka, karena mereka merasa tidak pernah mencapai apapun di dalam kehidupan mereka. Orang seperti ini tidak bisa melihat berkatnya Tuhan. Berkat yang sedikit gak bisa dilihat. Gak pernah bersyukur karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita iri dengan keberadaan orang lain, keberadaan kakak kita, keberadaan dengan adik kita, keberadaan dengan saudara kita, tetangga kita, rekan sekerja kita. Dan ketika kita mulai iri, karena mereka memiliki apa yang kita tidak pernah miliki, kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan sudah memberikan berkat di dalam tangan kita. Kuncinya adalah sebetulnya kita harus tahu dengan pasti apa yang kita miliki di dalam Kristus. Kekayaan apa yang kita miliki di dalam Dia. Berkat apa yang kita miliki di dalam Dia. Sehingga kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Seorang teman saya waktu cerita dengan saya seperti ini, Bapak Ibu. Saya lupa saya pernah cerita atau enggak. Dia sampai bilang gini, Lid, aku mau cerai aja sama suami. Kenapa? Saya bilang. Iya, suami, karena dia orang Jakarta ya, suami gue itu gak sesuai dengan apa yang gue inginkan. Kenapa lu bisa bilang gitu? Gue selalu lihat FB teman gue, katanya, status teman gue di Instagram, kok suaminya sempurna banget dibandingkan suami gue yang jauh. Saya bilang, berhenti lihat Facebook orang, berhenti lihat status orang, berhenti lihat Instagram orang. Kalau apa yang kamu lihat justru membuat kamu gak bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Saya bilang, mungkin suami kamu gak sempurna, tapi ingat bahwa ada banyak hal yang telah dilakukan suamimu terhadap dirimu dan keluargamu. Mungkin dia bukan orang yang lucu, mungkin dia bukan orang yang tanda kutip romantis seperti yang kamu inginkan. Tapi ingat ini, kalau dia bertanggung jawab atas hidupmu, atas keluargamu, kamu harus bersyukur. Kunci yang dilihat dari sini, Bapak Ibu, bahwa ketika kita bicara tentang jemaat di Sardis, ketidakpuasan akan membuat kita terus-menerus mengejar apa yang seharusnya. Mungkin kita berpikir, seharusnya saya miliki ini, seharusnya saya dapat ini, seharusnya saya begini, saya begini, saya begini. Dan kita tidak pernah melihat berkat apa yang sebetulnya kita miliki. Dan yang terakhir adalah bahaya lain. Kekayaan membuat kita, kemampuan kita bisa membuat kita menjadi berdosa. Saya menulis begini, Bapak Ibu, bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan, apakah kita berubah setia kepada Tuhan? Apakah kita lebih mengandalkan kemampuan atau kekayaan kita? Apakah kita menjadi sombong dengan segala pencapaian kita? Apakah sikap kita atau sikap hati kita berubah karena keberhasilan kita? Karena orang yang berhasil mencapai segala sesuatunya harus tahu dan berhati-hati bahwa segala yang mereka dapatkan, ingat ini, apa yang kita dapatkan hanya bersumber dari Kristus. Saya melihat bahwa jemaat Sardis melupakan hal ini. Mereka menganggap bahwa karena alam, karena sungai yang tadi saya bilang cuma tinggal ngayak pasir aja bisa dapat emas. Mereka menganggap bahwa semua hal inilah yang membuat mereka kaya, yang membuat mereka mampu, yang membuat mereka bermegah hati. Mereka lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan.
mereka lupa bahwa apa yang kita dapat capai, apapun yang kita miliki, itu berasal daripada Tuhan. Ingat bahwa apapun yang kita rencanakan, apapun yang sedang kita lakukan Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, bahwa kalau bukan Tuhan yang memberkati, itu semua adalah sia-sia. Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Apa yang bisa kita dapatkan dari jemaat di Sardis ini? Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang kelima, itu jelas dikatakan bahwa barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan Allahku. Gambaran di sini adalah bahwa kita akan memakai pakaian putih. Pakaian putih adalah lambang kekudusan, lambang kesucian. Di jemaat di Sardis lambang kehormatan, lambang kemuliaan. Tuhan akan melihat kita, memandang kita, bukan karena pencapaian yang kita miliki, tapi karena apakah kita selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah kita melakukan dengan segenap hati kita? Apakah yang kita lakukan karena kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan? Saya ingat kemarin waktu Pak Filipus sharing dengan kita di esensi kemarin, dia bilang bahwa ketika kita melangkah saja, kita tidak bersandar kepada Tuhan dengan sepenuhnya, sebetulnya itu sesuatu yang salah. Ketika kita melangkah saja, keluar dari rumah, ketika kita merencanakan sesuatu saja tanpa melibatkan Tuhan, ketika kita melayani Tuhan tanpa Tuhan di dalamnya, Alkitab mengatakan, secara khusus jemaat Sardis mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan yang terlihat hidup dan penuh vitalitas, sebetulnya adalah sesuatu yang mati. Apa yang kita dapatkan lagi? Bahwa Dia tidak akan menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Rupanya keadilan Tuhan adalah bahwa Dia punya catatan semua kehidupan kita Bapak Ibu. Hanya sampai pada detik terakhir, ketika Dia tahu bahwa di dalam hati kita tidak ada Kristus, kita tidak pernah menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, maka dikatakan ada satu penghapus yang menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Saya berpikir ini adalah keadilannya Tuhan. Banyak orang bilang Tuhan gak adil. Masa hanya orang yang menerima Kristus? Rupanya gak gitu sistemnya. Semua orang begitu lahir jebrot ke dalam dunia, pikiran saya, dia akan tulis namanya di dalam kitab kehidupan. Tapi setelah menghembuskan nafas terakhir, kita gak pernah mengaku, dikatakan kita gak pernah percaya kepadanya, kita tidak pernah mengakui Dia, kita tidak pernah melakukan sesuatu di dalam namanya, maka dikatakan Dia akan menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Saudara, yang menjadi pertanyaannya menjadi sederhana. Haruslah kekayaan kita seharusnya adalah Tuhan Yesus. Pelayanan kita harusnya disandarkan kepada Kristus. Ketergantungan kita haruslah kepada Kristus. Siapa sebenarnya yang kita gantungkan harapan kita? Harapan kita letaknya pada siapa Bapak Ibu? Di tengah kondisi seperti sekarang ini yang semakin goncang, banyak kabar-kabar yang membuat hati kita gentar, kepada siapa iman kita disandarkan? Kepada harta kita kah? Kepada kemampuan kita kah? Kepada apa yang kita miliki? Kepada harta kekayaan? Atau seharusnya kepada Kristus? Saya selalu mengatakan, jangan pernah menggenggam erat apa yang kita miliki. Karena kalau kita genggam erat apa yang kita miliki,
Suatu hari ketika Tuhan ambil itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat sakit dalam hati kita. Genggam erat Yesus kita, genggam erat Tuhan kita dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lakukan itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan kita lakukan itu untuk apapun yang menjadi kebanggaan kita. Ingat, apapun yang kita miliki hanyalah berasal daripada Tuhan. Berdiri bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa suatu hari Tuhan kita akan meminta pertanggungan jawab atas semua yang kita miliki. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama tadi, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Kita nyanyikan refnya saja sejenak. Bapak Ibu, jemaat di Sardis dikatakan mati oleh Tuhan hanya karena satu kesalahan yang terbesar, bahwa dia mengandalkan kemampuannya lebih daripada dia mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang sangat baik yang dikerjakan oleh jemaat ini menjadi sesuatu yang hilang nilainya. Mengapa? Karena dia tidak melakukan dengan segenap hatinya untuk Tuhan. Fokusnya bukan lagi Kristus, dasar pelayanannya bukan lagi Kristus, tapi melainkan pada kemampuannya sendiri. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ini adalah kehidupan yang disangka orang hidup padahal sudah mati. Seberapa jauh kita melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan? Ketika kita datang ke dalam gereja, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, seberapa dekat hati kita bergantung padanya? Seberapa dekat hati kita mengasihinya? Seberapa dekat kita betul-betul berharap hanya kepadanya dan bukan kepada yang lain? Karena ingat, ketika kita tidak berharap pada Tuhan, Tuhan akan melihatmu sebagai orang yang akan terkutuk. Mengapa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Haleluya. Yesus, angkat hatimu kepada Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sebelum kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, jika di antara Bapak Ibu Saudara hari ini mau bersandar kepada Kristus sepenuhnya, menjadikan Kristus sepenuhnya sebagai hartamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Harta kekayaanmu, kemampuanmu, segala milikmu, bahkan anak-anakmu, cucumu, hari ini jangan pernah sandarkan. Bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Biarlah Dia yang menjadi harapanmu sepenuhnya. Dia yang menjadi hartamu sepenuhnya. Dia yang menjadi milikmu sepenuhnya. Karena Allah dengan kesempurnaannya sanggup mencukupkan segala keperluanmu. Allah yang sempurna sanggup untuk memulihkan kehidupanmu, memulihkan keadaanmu. Yesus yang sempurna itu, yang memegang ketujuh bintang di tangannya, yang memegang ketujuh roh Allah di tangannya, adalah Tuhan yang sanggup untuk mencukupkan segala keperluanmu dan memulihkan kehidupanmu. Jadikan Dia harta sepenuhnya. Jadikan Dia
bersandar-Mu sepenuhnya. Angkat tangan-Mu di hadapannya dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ajarku berserah hanya padamu. Haleluya. Ajarku mengerti, haleluya Yesus, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Hamba berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat di hadapan. Hari ini kami mau dengan sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai harta kami, yang terpenting di dalam seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak mengandalkan diri kami kepada kekuatan kami. Ajar kami untuk tidak mengandalkan diri kami kepada kekayaan kami, tidak mengandalkan diri kami kepada kemampuan kami. Ingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada Tuhan, dan suatu hari akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Biarlah Engkau tetap melihat kami dalam keadaan hidup Bapa. Janganlah sikap dan hati kami berubah karena keberhasilan atau kekayaan yang kami miliki. Jadikan kami tetap rendah hati dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Jadikan kami semakin bergantung kepada-Mu di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami, dan semakin mengasihi Engkau setiap waktu. Bapa, hamba berhenti berbicara, tapi Engkau akan menjamah setiap jemaat, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online. Engkau akan membuat kami bersandar kepada-Mu sepenuhnya dan bukan kepada kekuatan kami, sehingga kami semakin menyadari siapa kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh waktu dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.